Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, baik saudara yang berada di rumah mau di tempat ini, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Haleluya. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Tuhan kita, sebab Tuhan sudah buktikan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu Tuhan. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna, hingga saat ini kami boleh ada, boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati semua yang baik yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Saat ini penuhi setiap hati kami dengan roh sukacita-Mu ya Bapa, agar sungguh-sungguh Tuhan roh pujian itu tinggal dalam setiap hati kami. Ada sukacita yang besar Tuhan yang boleh kami alami yang terjadi saat ini Tuhan, baik kami di tempat ini maupun saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami semua diberkati melalui ibadah saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Amin. Dia yang menjamin kemenangan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita akan memuji Dia. Amin. Pemenang dalam segala perkara.
bersukacita karena kita punya Tuhan yang berkuasa, amin, di bumi, di langit dan di surga. Haleluya, amin. Berkuasa di bumi, di surga, amin, haleluya. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, adanya Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua tantangannya. Betapa hebat, betapa kuat, adanya Allah kita. Dia menata di segala segalanya. Tuhan Allah kita, berkuasa di bumi, di surga, haleluya. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, adanya Allah kita. Dia berjaya atas semua tantangannya. Betapa hebat, betapa kuat, adanya Allah kita. Dia menata di segala segalanya. Betapa hebat, betapa hebat, amin, Tuhan. Haleluya. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia menata di segala segalanya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Kita punya Allah yang hebat, yang kuasanya tidak ada batasnya. Tuhan kita Tuhan yang sangat besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah mau di tempat ini, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu untuk menolong kehidupan kami, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan terus menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu yang akan membentuk setiap pribadi kami. Bahkan firman-Mu yang berkuasa sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu, Tuhan. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa mau dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga benih firman yang ditaburi ya Tuhan boleh bertumbuh bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kehidupan kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami. Kami siap untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang ada di rumah bisa silakan duduk dan bersama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah raya kita di Minggu 19 April 2020. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di minggu ketiga di bulan April ini, ya. Dan beberapa minggu yang berjalan ini ibadah kita masih terbatas, ya, dan memang dibatasi karena kita hari-hari ini sementara menghadapi pandemi COVID-19. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjaga dan melindungi kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat bagian kebenaran firman Tuhan, ya. Saya mengajak kita baca bersama-sama, walaupun saudara ada di rumah. 2, 3. Kristen pemenang, ya. Yang di sini juga ikut, ya. Nah, jadi bukan hanya yang di rumah, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristen pemenang. Tadi ada suatu pujian yang juga dinyanyikan berhubungan dengan penyertaan Tuhan yang membawa kemenangan. Berangkat dari satu pembacaan firman Tuhan di dalam Yosua pasalnya yang pertama, kita akan bersama-sama melihat bagian kebenaran firman Tuhan tersebut dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ini merupakan sebuah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Pasca dia dipercayakan oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan, ya, tongkat estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bersama-sama bagian firman Tuhan tersebut. Baik saudara yang ada di rumah, kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang
seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bagian firman Tuhan ini untuk kita lihat, ya, dan sangat relevan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Kita berada dalam sebuah peperangan. Ya, firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus pasal 6, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesuatu yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara, bukan pemerintah di dunia, saudara, ya, pemerintahan kuasa kegelapan, ya. Kita tidak bisa melihat, ya, termasuk apa yang kita hadapi hari-hari ini. Hampir seluruh dunia, 200 negara lebih mengalami krisis dengan munculnya COVID-19 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa melihat virus itu, tetapi satu hal yang kita percaya, Tuhan melihat, dan Tuhan punya cara yang tepat, cara yang jitu, ya, untuk bisa menjaga, melindungi kita, sehingga COVID-19 ini tanpa izin Tuhan tidak akan menyentuh tubuh kita. Amin. Setiap apa yang disampaikan oleh pemerintah, sesuatu yang baik kita ikuti. Ya, menjaga kebersihan, ya, pakai masker. Sekarang wajib masker, cuma saat ini saya tidak pakai masker karena lagi berkhotbah, saudara, ya. Para singer juga, tapi ketika mereka sudah tidak melayani, mereka akan pakai, ya. Itu sesuatu yang baik. Nah, saudara, mari kita lihat peperangan yang terjadi, ya, yang akan dijalani oleh seorang Yosua, ya. Dia akan masuk bersama dengan orang-orang Israel yang dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa, ya, dan mereka saat ini sudah ada di perbatasan, ya, tinggal melangkah masuk ke sana. Bagi Yosua ini tanggung jawab yang besar. Secara manusia dia terbatas, tetapi Tuhan ingatkan kepada Yosua. Tuhan berfirman, Tuhan mau kuatkan Yosua, sebagaimana juga dia mau kuatkan kita menghadapi peperangan hari-hari ini, ya, dengan segala macam virus, ya, dan bukan hanya itu sebenarnya, masih banyak hal yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa apa yang Tuhan firmankan. Kalau saudara perhatikan, di mana Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang
untuk seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan kepada Yosua, supaya melangkah masuk ke negeri yang Tuhan sudah janjikan itu. Dan mereka akan merebut itu, dan mereka akan tinggal di sana, menempati tempat itu. Bahkan setiap tanah yang mereka injak itu menjadi milik bangsa pilihan Tuhan ini, yaitu Israel. Luar biasa Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Yosua dan bangsa Israel ini. Tentunya ada bagian yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, saudara, ya. Bagian yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Hanya orang-orang yang mempunyai hati yang kuat, hati yang teguh. Ini berhubungan dengan manusia roh kita sebenarnya. Kalau kita bicara tentang hati, ya, kita bicara tentang manusia roh kita. Kita harus mempunyai hati yang kuat, roh yang kuat, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting sekali. Dalam ayat yang ke-6 itu Tuhan ingatkan, ya, Tuhan sampaikan kepada Yosua supaya dimiliki oleh Yosua. Dan saya percaya bukan hanya Yosua, tetapi semua orang Israel hari-hari ini. Itu yang Tuhan mau lihat, Tuhan mau temukan di dalam hati saya dan hati saudara. Kita memiliki hati yang kuat, teguh, tidak gampang goyah. Benar-benar kita percaya kepada Tuhan. Benar-benar hati kita berpaut kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Ini ayat yang sangat indah sekali, ya, kalau kita perhatikan. Bagaimana ketika Tuhan sampaikan melalui kitab Amsal ini, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi segala sesuatu muncul dari hati kita. Kalau hati kita mulai takut, hati kita mulai gentar, ya, itu sebenarnya menjadi pintu, menjadi celah. Persoalan, pergumulan hidup, masalah, krisis, segala macam akan membuat kita menjadi lemah. Dan kita bukan menjadi seorang pemenang nantinya. Kita akan menjadi seorang yang kalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini, menjadi Kristen pemenang. Karena itu miliki hati yang kuat, hati yang teguh, roh yang kuat, roh yang teguh. Ya, pemain musik, pelayan, ya, harus memiliki hati yang kuat. Amin, ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bertindak hati-hati, ya. Di dalam ayatnya yang ke-7 dalam pembacaan kita, diingatkan kepada Yosua supaya dia harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tindakannya harus diselaraskan dengan firman Tuhan, bukan semau gue. Sangkara bidewe orang Jawa bilang, ya. Kita mau melangkah, tetapi melangkah di luar kehendak Tuhan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Orang yang ingin alami kemenangan, orang Kristen yang akan alami kemenangan adalah orang Kristen yang hidupnya dia selaraskan dengan firman Tuhan. Bahasa yang dipakai dalam pembacaan kita, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diberikan Tuhan kepada Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini menghadapi peperangan yang terjadi
dalam kehidupan kita dengan segala macam pergumulan, segala macam krisis, persoalan, ya bukan hanya persoalan COVID-19 sebenarnya. Banyak hal. Persoalan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, ya. Persoalan dalam lingkungan kerja kita dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu, mari saudara bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah tindakan kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Jangan-jangan ada orang Kristen yang cari pertolongan ke dukun. Nah, ya, cari orang pinter, ya. Wah, cari pegangan, jimat. Untuk apa? Menangkal virus corona. Waduh saudara, itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertindak hati-hati. Tuhan merindukan kehidupan kita seperti apa yang Dia sampaikan kepada Yosua. Jadi melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita, terang, ya, menjadi sulu, obor yang menerangi jalan kita dalam dunia yang gelap ini sehingga kita tidak tersesat. Kalau kita tidak punya firman, kita akan gampang tersesat. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Jangan sampai kita keluar dari apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan maunya begini, kita pengennya begitu, ya. Tuhan mau kita berjalan terus ke depan, kita hanya menoleh ke samping, kiri atau kanan. Saudara ingat peristiwa Lot ketika keluar dari kota Sodom, ya. Sudah diperintahkan, kalian harus terus berjalan, jangan menoleh sampai ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu untuk engkau berhenti. Ternyata dalam perjalanan Lot bersama dengan istri dan kedua anak gadisnya, ya, istri Lot, dia menoleh ke belakang, melihat kota Sodom, tempat di mana dia pernah tinggal di sana. Saudara, apa yang terjadi? Dia tidak bisa sampai ke tempat yang Tuhan mau supaya mereka berhenti di sana. Dia di tengah jalan berhenti, bukan berhenti dalam keadaan hidup saudara, tetapi menjadi tiang garam. Kehilangan keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu mari saudara kita berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan, ya. Firman Tuhan ini seperti saya katakan tadi, menjadi pelita bagi kita, sehingga kita tidak menyimpang jalan kita. Kalau sudah menyimpang saudara, wah, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Hamartia, ya, dosa itu diambil dari kata hamartia, yang artinya hidup yang menyimpang, ya. Coba saudara, kalau kita mau menyimpang, kalau kita ambil garis lurus, kemudian menyimpang hanya 1 mili dari tempat awal kita berdiri, itu lama-kelamaan akan semakin melebar, ya. Kalau kita tidak sadar, tidak cepat kembali ke rel yang sesungguhnya, ke jalan Tuhan yang sesungguhnya, kita akan keenakan, ya, kita akan terpisah dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, Tuhan merindukan setiap kita supaya ketika berjalan mengiring Tuhan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-24. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-24 saya tuliskan di sana ayat 24, tapi saya akan baca mulai dari ayat 23. Dalam pembacaan itu, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku,
lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebagaimana kerinduan pemazmur, demikian pula biarlah itu menjadi kerinduan kita. Setiap saat kita minta, Tuhan selidiki saya, selidiki hati saya, lihatlah hidup saya. Ya. Kalau ada hal-hal yang serong, ya kita minta ampun sama Tuhan. Dan kita berkomitmen, Tuhan saya tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saya akan mengikuti kehendak-Mu, mengikuti firman-Mu saja. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang demikian, dia akan sampai kepada tujuan. Ya. Kalau kita berangkat dari kota kecil kita ini, Genteng, ya, atau Banyuwangi lah ya, karena kita ada di Kabupaten Banyuwangi, mau ke Surabaya. Kalau tidak mengikuti jalan yang memang sudah menjadi jalan yang harus kita lewati, kita menyimpang, kita tidak akan sampai ke Surabaya. Ya. Mungkin bisa kesasar ke tempat yang lain, saudara ya. Nah demikian pula ketika kita mengiring Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ikuti jalan Tuhan, tuntunan Tuhan, firman Tuhan menuntun kita. Tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Pasti akan sampai kepada tujuan. Kemenangan itu kita akan bisa alami. Amin. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang keempat, perkatakanlah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus diperkatakan senantiasa. Apa yang kita katakan, ya, itu yang terjadi. Kalau yang kita katakan, ya saya takut, saya khawatir, ya saya nanti sakit, ya saya nanti kena COVID. Saudara, perkataan itu berkuasa. Justru mari kita memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang didasarkan atas firman Tuhan. Katakan dalam kehidupan kita, Tuhan penjagaku, Tuhan perisaiku. Mazmur 91 itu firman Tuhan. Di sana ada janji firman Tuhan, ya. Walaupun panah yang datang di waktu siang, ya, penyakit penular yang datang di waktu malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan, Dia akan menjaga, melindungi kita. Ada malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk berjalan bersama dengan kita. Tapi persoalannya, kenapa seringkali orang Kristen lupa atau tidak ingat dengan janji Tuhan, firman Tuhan? Lah, nggak pernah baca Alkitab, ya. Pemain musik sering baca Alkitab enggak di rumah? Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ini saya ngomongnya ke pemain musik karena yang kelihatan kan pemain musik, ya. Saya ada singer tadi ada di sini, saya tanya kepada mereka juga, ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, apakah engkau setia baca firman? Jangan-jangan kita tidak pernah baca firman Tuhan, ya, atau jarang. Karena itu saudara, kalau kita ingin tahu janji Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, bukankah engkau berjanji dalam firman-Mu? Sudah memperkatakan seperti itu, ya. Kita mau perkatakan firman kita tidak ingat karena kita tidak pernah baca. Karena itu saudara, hari-hari ini Tuhan sementara mau melakukan sesuatu dengan peristiwa yang terjadi. Tidak ada yang kebetulan. COVID-19 terjadi di hampir seantero dunia ini juga Tuhan punya tujuan. Saya percaya itu. Supaya setiap kita orang percaya semakin berserah, bersandar kepada Tuhan. Kita beribadah bukan hanya nanti ada di gereja kita bisa beribadah. Kalau waktu di rumah, saudara sungguh-sungguh, ya, percaya di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, Dia hadir di sana. Karena itu ketika saudara menyaksikan ibadah online ini, saudara betul-betul sungguh-sungguh mengikutinya. Bukan lagi jalan-jalan, lagi makan, lagi tiduran, ya. Tapi sebagaimana saudara datang ke rumah Tuhan dengan mempersiapkan hati, mempersiapkan segala sesuatu dengan pakaian yang rapi, dengan Alkitab yang saudara sudah bawa, saudara duduk dengan baik, dengan mengajak seluruh anggota keluarga atau siapapun yang ada di rumah saudara. Saudara menikmati ibadah ini, saudara diberkati. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Karena itu, sebagaimana firman Tuhan katakan, perkatakanlah firman Tuhan setiap saat. Dalam Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara menggemakan sesuatu yang baik akan terjadi. Kalau kita menggemakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Firman Tuhan itu berkuasa. Dia tidak akan mungkin kembali tanpa membawa hasil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kelima, ya, yang harus kita miliki supaya kita alami kemenangan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam itu artinya setiap hari, ya. Ketika engkau bekerja, ya, singer tadi ada yang punya toko, dia ada yang bekerja, ya, ada yang, ya, mereka semua bekerja, ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak merenungkan firman Tuhan. Ya. Waktu kita beraktivitas, ya, di sini, ini mahasiswa di Malang, ya, ini lagi libur, tapi dia pelayan Tuhan di gereja kita, ya. Ini saudara Lukas ini juga seorang yang bekerja. Sana drummer itu chef, ya, pernah chef di 2 hotel berbintang, luar biasa, ya. Ini anak rohani kami yang lagi kuliah di Bali, ya. Mereka punya aktivitas yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi dalam setiap aktivitas yang dilakukan, biarlah firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita renungkan siang dan malam. Itu yang akan menjaga hidup kita sehingga kita tetap menjadi seorang pemenang. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 2, di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur dibuka dengan bagian itu. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Kesukaannya firman Allah. Yang keenam, jangan kecut dan tawar hati, ya. Jangan biarkan hidup kita dalam kelemahan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga, itu perintah Tuhan kepada Yosua. Bukan Yosua, Gideon, ya. Waktu mereka mau berhadapan dengan orang Midian, ya. Firman Tuhan itu berbunyi demikian. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Dari 32.000 orang yang ketika ditanya siapa yang mau ikut saya berperang melawan Midian, mereka dengan semangat 45 saudara, maju, mendaftarkan diri, mau ikut bersama-sama. Tapi Tuhan bilang begini, terlalu banyak jumlahnya. Dari sekian banyak itu banyak yang penakut. Orang Manado bilang panako, ya. Orang Jawa bilang, orang Jawa, wedi, ya, wediang. Ya, saudara yang dikasih Tuhan penakut, ya. Dibilang yang takut pulang. Saudara tahu yang tersisa cuma berapa? 10.000, 22.000. Ternyata cuma ikut rame. Lihat bocornya melok, padahal hatinya kecut. 10.000 itu pun masih diseleksi, saudara, ya. Tuhan bilang kebanyakan. Suruh mereka ke sungai. Kemudian yang tersisa tinggal 300 dengan yang 300 itu Tuhan bilang, aku akan menyerahkan Midian ke dalam tangan. Biarlah kita menjadi bilangan 300 itu, amin. Ya, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh punya iman, percaya bahwa Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemenangan. Bukankah firman Tuhan berkata, aku yang berperang ganti kamu, ya. Dan benar, mereka mengalahkan Midian yang begitu besar jumlahnya.
dengan cara yang sederhana, dengan cara yang unik, tapi itulah cara Tuhan. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, maka saya percaya kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Karena itu saudara, jangan kecut dan tawar hati, ya. Kalau kita melihat Alkitab itu 365 kali perkataan Tuhan, jangan takut, jangan takut. 1 tahun itu 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan mau katakan kepada kita, jangan takut, jangan tawar hati, ya. Jangan kecut, ya. Percaya dan yakin penyertaan Tuhan. Gambar di belakang ibarat pesumo dengan seorang anak kecil. Kalau di Alkitab yang paling populer itu Daud dan Goliat, begitu, ya. Daud dia tidak tawar hati menghadapi Goliat. Yang lain kecut, yang lain takut, gentar. Saul pun takut, tapi seorang Daud bersama dengan Tuhan, dia percaya Tuhan akan menaklukkan Goliat di bawah tangannya. Luar biasa. Yang terakhir, yakin akan penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan harus benar-benar kita yakini dan percaya dengan sungguh-sungguh. Dia Immanuel. Setiap Natal, kata Immanuel ini begitu besar gaungannya yang kita dengar. Immanuel, Tuhan beserta kita, Allah menyertai kita, ya. Jangan hanya kita omongkan bahwa Immanuel Allah menyertai, tapi tidak menjadi pengalaman hidup kita. Kita harus mengalami pengalaman Immanuel dalam hidup kita. Saudara yang ada di rumah, yakin Immanuel itu, ya, Yesus menyertai kita. Yesus menyertai saudara, menyertai keluarga saudara, menyertai anak-anak saudara. Mungkin ada yang berjauhan keluarganya, satu keluarga dengan anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Tapi percayalah, kalau engkau disertai Tuhan, mereka pun disertai Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20 bagian D, bagian B, ya, di sana dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat 2 ayat 21, ayat 23 itu tentang Yusuf, ya, salah satu ayat yang saya ambil di sana ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Rahasianya karena Tuhan beserta sehingga yang dikerjakannya berhasil. Karena itu, ya, yang kuliah, yang kerja, ya. Ini Gary lagi nganggur, ya. Nah, gak apa-apa, Tuhan nanti sediakan pekerjaan yang terbaik bagimu, ya. Kalau Tuhan beserta dengan kalian, pasti Tuhan akan buat berhasil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, tadi yang singer Bapak Akin, ya, sertakan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Ibu Pipit, Ibu Papit, ya, ini ada Pipit, ada Papit, saudara, ya. Nah, percaya Tuhan, kalau Tuhan beserta, Tuhan akan memberkati, ya. Saudari Yuli, percaya bahwa penyertaan Tuhan akan membuat kita berkemenangan. Nah, saudara, pastikan bahwa hidup kita disertai Tuhan. Banyak dalam Alkitab orang-orang yang disertai Tuhan ketika menghadapi segala pergumulan, persoalan hidup dan mati. Pertolongan Tuhan nyata. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api. Tuhan sertai. Daud, banyak kemenangan dialami, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dan biarlah itu bukan hanya sebuah catatan yang kita baca dalam Alkitab, tetapi biarlah itu meneguhkan pengiringan kita, pelayanan kita, bahwa kalau mereka disertai Tuhan, janji Tuhan yang sama, Tuhan yang sama yang mereka sembah, yang mereka layani, itu pula akan memberikan kita kemenangan. Dia beserta dengan kita. Amin. Dan percayalah, oh, sepanjang minggu yang berjalan, bahkan sepanjang hidup kita, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita berkemenangan, kita menjadi Kristen pemenang. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya mengajak saudara yang ada di rumah untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian. Yakin kau hadir di sini. Kita datang menyembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Renungkan bagian firman Allah yang sudah kita dengar saat ini. Haleluya. Biarlah di hari Minggu ini kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Saudara yang ada di rumah bersama dengan pemain musik, para singer, naikkan pujian ini dengan iman. Ku menyembah dalam kudus. Hampiri Tuhan, hampiri hadiratnya. Oh haleluya. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di tempat saudara. Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu apa yang menjadi peperangan dalam hidupmu. Jika engkau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah yang sudah engkau dengar hari ini, saya percaya kemenangan yang dari Tuhan menjadi bagian saudara. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan hati kita, roh kita, bertindak hati-hati sesuai firman-Nya. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berkatakanlah firman Allah. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan pernah kecut dan tawar hati. Yakin ada penyertaan Tuhan. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Ibu Gembala berdoa. Haleluya. Terjadi di sini. Beri kemuliaan
dalam setiap hati kami. Amin. Amin. Jadikan kami sebagai Kristen-Kristen pemenang. Amin. Kami rindu kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Berbuah-buah di dalam Engkau. Kami akan terus mengikuti jalan kebenaran-Mu Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu termeteraikan dalam setiap hati kami. Selama kami masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kami rindu kehidupan kami ini Tuhan boleh mencerminkan kasih Kristus, Amin. terang Kristus dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat di mana kami menempuh pendidikan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Kami rindu kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Elim, baik yang saat ini beribadah di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, penghiburan, bahkan selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami mengucap syukur. Kami alaskan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang berada di rumah, sedikit pengumuman yang perlu saya sampaikan. Karena kita sudah masuk di akhir minggu, ya masih ada 1 minggu lagi ya di bulan April ini. Untuk hari Minggu besok, jadwal 2 bulan ke depan, Mei maupun Juni sudah ada. Karena kita tidak bertemu dalam ibadah di gereja, jadi nanti akan saya share melalui grup Elim Family. Dan Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan Tuhan boleh perhatikan dengan baik tugasnya masing-masing. Dan untuk ibadah ke depan, tetap kita doakan kiranya semua boleh segera teratasi dan kita boleh kembali bertemu dalam ibadah di gereja. Tuhan Yesus berkati. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan tamatkan ibadah kita. Tuhan kiranya memberkati semua yang ada di rumah, yang sudah mengikuti ibadah ini sepanjang hari, mulai dari pagi, siang maupun malam. Demikian pula dengan para pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saudara bisa bangkit berdiri. Haleluya. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan kedua belah tangan yang terangkat, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya atas saudara, menurunkan kedua belah tangannya yang sempurna dengan kekuatan, dengan kemenangan, dengan kuasa mujizat, kesembuhan, keberkatan yang sempurna, pengurapan yang baru turun
atas Engkau, secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga seisi rumah kediaman. Biarlah ketika Engkau keluar masuk, berjalan, beraktivitas dalam aktivitas apapun itu. Dan kalau hari-hari ini mungkin waktumu lebih banyak di rumah bersama dengan keluarga, diberkatilah Engkau. Tuhan memberikan Engkau kemenangan senantiasa, menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk anak-anak cucumu. Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang lemah dikuatkan, Engkau yang mengalami beban berat, Tuhan angkat setiap beban itu. Tuhan memberikan Engkau kekuatan iman yang memberi kemenangan. Kiranya berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan mewarnai kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini hingga hari Maranatha, di mana Yesus datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperkuat daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kemalangan tidak menimpa aku, sehingga kelemahan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.